dari ketua Yara ini, ketua Yara, dia bilang yang menolak etnis Rohingya kena pidana 3 bulan. Nah, jadi itu mereka itu harus menerima, tidak boleh menolak. Hola netizen yang tercinta, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau Yara menyampaikan keseriusannya menampung Rohingya yang ada di Aceh. Hal itu dikatakan oleh Ketua Yara Safarudin SHMH. Dia bersedia memberikan 12 hektar lahan miliknya yang berada di Lam Teba Aceh Besar untuk Rohingya. Bahkan dirinya juga sudah menyurati PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto terkait permohonan izin penggunaan lahan miliknya untuk menampung etnis Rohingya tersebut. Menanggapi hal tersebut, tokoh masyarakat agama dan tokoh adat yang ada di Kemukiman Lam Teda menggelar rapat koordinasi perihal rencana penempatan itu. Rapat koordinasi yang dilaksanakan masyarakat itu juga dibenarkan oleh Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Sahputra Bustamam melalui Kapolsek Selimem Hibda Bustamam. Dia mengatakan masyarakat melaksanakan rakor itu menindaklanjuti terkait dengan adanya surat permohonan dari Yara yang diajukan kepada PJ Bupati Aceh Besar sehubungan dengan hadirnya etnis Rohingya ke Aceh. Kata Bustamam, atas pernyataan Yara tersebut telah membuat masyarakat resah dan dengan tegas menolak jika Kemukiman Lam Teba dijadikan tempat penampungan para etnis Rohingya tersebut. Kecik Gampong Atek Kemukiman Lam Teba, Ridwan mengatakan pihaknya bersama warga untuk sementara ini tidak menerima etnis Rohingya ditempatkan di desanya. Alasan pihaknya tidak menerima etnis Rohingya itu tidak lain sembari menunggu kejelasan pasti dari pemerintah pusat terkait penempatan mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Warga Lam Teba kecam Yara terkait penempatan imigran Rohingya. Nah, ini terkait kemarin dengan Ketua Yara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Om Safarudin yang akan meminjamkan lahannya seluas 12 hektar kepada UNHCR yang akan ditempati oleh imigran gelap Rohingya. Walaupun itu adalah lahan pribadi, tidak semudah membalikkan telapak tangan kayak gitu. Karena di situ Anda hidup berdampingan dengan orang lain, bermasyarakat, bersosialisasi. Kemudian juga Anda itu adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Terkadang saya tidak habis pikir dengan cara atau konsep kemanusiaan dari Om Safarudin ini, sehingga dia ini menutup mata untuk masyarakat sekitar. Dia hanya berkomunikasi dengan UNHCR, tetapi tidak berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Memang Anda itu sudah mengirimkan surat kepada pemerintah, tetapi belum direspon, sehingga izinnya belum ada, kayak gitu kan. Nah, terus yang membuat saya tergelitik di sini, menurut Atuk Ridwan, secara gamblang beliau ini mengatakan dirinya sempat ditawarkan uang supaya menerima penempatan migran Rohingya di Lam Teba, tapi dirinya menolak, katanya seperti itu. Nah, sedikit demi sedikit ini sudah terkuak maksud dari Om Safarudin ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mesti harus disuap atau disogok masyarakat di sana kayak gitu? Apakah ada sesuatu atau apa kayak gitu? Nah, ini yang harus diperjelas oleh Om Safarudin sekarang. Kenapa harus disogok atau disuap masyarakat di situ? Kita baca nih ya sama-sama. Yara desak pemerintah Aceh tampung Rohingya. Kenapa masyarakat menolak? Sebelum saya membahas lebih jauh, kalian harus tahu dulu apa itu arti Yara. Oke, jadi Yara itu ya Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Dari namanya aja dia udah bawa-bawa nama rakyat Aceh. Seharusnya dengan nama lembaga yang dia miliki yaitu Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, seharusnya dia membela rakyat Aceh yang hampir seluruh masyarakat Aceh, ya di seluruh Aceh nih, menolak kedatangan Rohingya. Yang penolakan itu bukan tanpa sebab. Saya rasa kalian semua sudah tahu sebabnya kenapa. Seharusnya Yara ini kalau mau bela rakyat Aceh jangan bawa-bawa nama Advokasi Rakyat Aceh, bawa aja Advokasi Rakyat Rohingya. Karena jelas ya di seluruh Aceh ini semua sudah menolak kedatangan Rohingya karena mereka datang kemari bukan terdampar melainkan mendamparkan diri, bahkan ada yang rela membayar, dan itu sudah dinyatakan oleh beberapa media resmi seperti CNN Indonesia. Ini buktinya, pengungsi Rohingya bayar Rp 15 juta buat diselundupkan ke Indonesia. Ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa Yara yang selama ini membela rakyat Aceh dengan tiba-tiba jadi membela rakyat Rohingya? Bahkan di berbagai media Yara ini mengeluarkan statement seperti ini, menolak Rohingya bisa dihukum
dihukum pidana. Ketua Yara bisa dihukum kurungan paling lama 3 bulan. Ini kan terkesan menakut-nakuti rakyat Aceh. Sedangkan lembaga yang dia miliki itu bawa-bawa rakyat Aceh, Yara, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Harusnya kalau dia mau nakut-nakuti rakyat Aceh dan membela Rohingya, ganti aja namanya jadi Yayasan Pembela Rohingya. Kalau Anda mau menampung Rohingya ke Aceh, dan Anda siap, apakah Anda siap juga bila suatu saat mereka menimbulkan masalah Aceh, apalagi di Indonesia? Dari seluruh rakyat Aceh kita lihat perkembangan ini ya. Jadi kalau ada apa-apa di Aceh karena imigran Rohingya, kita bisa menyalahkan dia. Salam orang Bunian dari Aceh. Terima kasih. Kapan dikembalikan, kapan dideportasi, balikan ke kampung mereka, balikan ke negara mereka. Jadi rata-rata komentar di netizen di PT saya artinya tuh menolak gitu loh. Tapi begini ya netizen ya, kita sudah berusaha menyuarakan, kita tidak punya motivasi apa-apapun tentang etnis Rohingya, dan kita ikut menyuarakan karena kita merasa bahwa warga Aceh sana adalah saudara kita. Kita adalah tinggal di bumi Indonesia ini, ya kan, Indonesia, NKRI. Jadi kepedulian dari kita itu ada terhadap mereka. Tetapi asal netizen tahu saja, ya kan, kalau kita melihat, ya kan, mereka di sana sudah menjadi terpecah menjadi 2. Nah, ada yang menolak, ada yang harus menerima gitu. Jadi diantara sesama Aceh aja sudah terpecah gitu loh. Nah, kita para netizen ini menyuarakan di media TikTok ini yang gak ada gunanya gitu loh. Nah, ada baiknya mereka di sana bersatu. Kenapa saya bilang terpecah? Nah, ini ada yang bilang ya netizen ya, dari ketua Yara ini, ketua Yara, dia bilang yang menolak etnis Rohingya kena pidana 3 bulan. Nah, jadi itu mereka itu harus menerima, tidak boleh menolak. Jadi kita warga negara Indonesia ini, baik para netizen, apabila kita menolak etnis Rohingya, kita dipidanakan 3 bulan. Berbanding terbalik netizen. Sedangkan etnis Rohingya sudah melanggar hukum internasional masuk ke Indonesia tanpa tidak melalui imigrasi. Itu kan mereka sudah melanggar hukum internasional. Harusnya yang dipidanakan adalah mereka pendatang asing, bukan Indonesia yang mempertahankan negaranya, daerahnya kena hukum 3 bulan. Ayo netizen, kita nih para netizen atau masyarakat Indonesia yang menolak Rohingya, etnis Rohingya, kita dipidanakan, dikurung 3 bulan. Rame-rame kita masuk tahanan, terus warga etnis Rohingya lah yang menduduki negara Indonesia ini di Aceh sana. Kira-kira seperti itu kan penjelasannya kan? Karena masih lebih banyak yang menolak. Nah, ayo netizen, kita rame-rame kena kurungan. Nah, jadi tempat kita ditempatin sama etnis Rohingya. Nah, kira-kira seperti itu netizen. Jadi selalu hukum di Indonesia itu terbalik. Kalau seandainya mereka itu orang yang benar-benar harus ditolong, ya ditolong. Masih sampai 7 tahun ditolong terus. Itu bukan menolong lagi. Udah dirongrong Indonesia ini. Nah, kira-kira seperti itu ya netizen ya. Jadi ya sekarang terserah masyarakat Aceh sana, ya kan, mau bersatu menolak Rohingya ataukah menerima dan hidup berdampingan dengan mereka. Mungkin itu lebih enak gitu loh, daripada kita menyuarakan tidak ada kesatuan kita, ya kan, bersuara satu suara, ya sia-sia gitu. Jadi hiduplah berdampingan dengan etnis Rohingya menurut ketua Yara di sana ya. Nah, kira-kira begitu netizen ya gitu.